Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Delimah yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu ketiga setelah Epifanias tanggal 26 Januari 2025 dengan topik minggu banyak anggota tetapi satu tubuh, hibul dagingi alai torop ruasna. Tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan, beginilah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bhinneka Tunggal Ika artinya kita sudah tahu bersama, berbeda-beda tetapi satu. Kalimat ini tercantum dalam gambar lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Kalimat ini menjadi moto dan filosofi bangsa Indonesia. Apa yang melatar belakangi moto ini? Adalah karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, warna kulit atau ras, dan golongan atau sering kita sebut dengan istilah sara yang berbeda-beda. Sebuah pernyataan ideologis yang sangat indah. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Namun kenyataan sampai saat ini, apa yang terjadi Amanginang di tengah bangsa kita? Masih terdapat tindakan-tindakan yang memicu perseteruan karena perbedaan, karena keberagaman di tengah-tengah bangsa kita. Dan inilah yang sering muncul dalam pribadi manusia, sering tumbuh dan berkembang, yaitu sifat yang selalu membenarkan diri, yang sering berusaha untuk membela diri, berapologet, dan membanggakan dirinya di hadapan orang lain, sering menganggap diri dan menempatkan dirinya lebih tinggi atau lebih daripada yang lain. Maka ada pepatah dalam bahasa Batak,
si bora guguk butul otik mamora hitaluhut alai sumurung au otik. Saya masih lebih baik daripada beliau. Saya masih lebih tinggi daripada Anda. Saya masih lebih benar daripada mereka. Saya masih lebih pantas daripada engkau dan sebagainya. Sifat semacam ini merupakan suatu sikap yang menunjukkan egoisme dan kesombongan yang pada akhirnya akan timbul perasaan, ngapain gabung? Ngapain hidup bersama? Bisa kok aku sendiri? Malah merugikan diriku kalau saya harus bersama-sama dengan mereka. Persoalan seperti ini yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Korintus sebagai salah satu kota kuno yang sudah semenjak lama telah berkembang dengan cepat menjadi sebuah kota yang makmur dan juga sebagai kota pendidikan intelektual, sumber-sumber para filsuf di tengah-tengah dunia ini. Korintus menjadi tempat perjumpaan para filsuf, budayawan, sejarawan, agamawan dari berbagai belahan dunia. Pada perjalanan penginjilan yang kedua, sekitar tahun 51 sampai dengan tahun 52, Paulus tinggal di Korintus sekitar 1,5 tahun dan bersama-sama dengan rekannya Priscilla dan Aquila, Paulus mendirikan jemaat di Korintus. Bisa kita baca itu perjalanan ceritanya pada Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan bisa kita lihat itu 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-19. Setelah Paulus mendirikan gereja jemaat Korintus, dia melanjutkan perjalanannya sehingga estafet pelayanan di tengah-tengah Korintus diserahkan kepada Apolos, Kepas atau Petrus, dan diaken-diaken yang lain. Jemaat Korintus semakin berkembang, namun timbul persoalan yang kompleks di tengah-tengah jemaat. Munculnya pergolakan dan perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus. Terdapat ada 4 golongan di tengah-tengah jemaat Korintus. Ada yang menamakan dirinya, kami adalah kelompok Paulus, dan disebut namanya sebagai Paulmania. Ada yang mengatakan kami adalah golongan Apolos, Apolos Unity. Kami adalah Peter Community, kumpulan golongan daripada Petrus, golongan daripada Kepas, dan salah satu golongan yang memisahkan diri dari ketiga golongan tersebut dan menganggap dirinya paling benar dengan menyametkan nama sebagai Christ Fans Club. Kami adalah golongan Kristus, kami adalah pengikut Kristus. Tetapi walaupun mereka menamakan dirinya dengan sematan-sematan nama tersebut, tapi itu sudah menjadi sebuah kesalahan, menimbulkan perpecahan di tengah-tengah gereja. Kelompok ini muncul akibat daripada prinsip favoritisme, tindakan yang mengidolakan pribadi, merasa paling benar dan menganggap yang lain tidak berguna. Informasi tentang perbedaan ini, pergolakan ini, perpecahan ini diterima, diketahui oleh Paulus dari rekannya, anak rohaninya Chloe. Bisa kita lihat itu dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan untuk menyelesaikan persoalan ini, pada suratnya yang pertama 1 Korintus kepada jemaat Paulus kepada jemaat Korintus ini, Paulus mengatakan, kalau kita baca itu dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi
pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dengan demikian, nyatalah gereja itu merupakan penyataan tubuh Kristus, epifania. Penyataan diri, penyataan wajah, penyataan penampakan. Hapa patar ni bohi ni Kristus, hapa patar ni pamatang ni Kristus do huriai. Tubuh yang memiliki bagian-bagian yang berbeda dan fungsi yang berbeda, tangan, kaki, mata, dan lain-lain sebagainya. Namun yang menggerakkannya adalah satu, roh. Dan yang membuat tubuh itu bermanfaat adalah roh yang berasal dari Allah. Roh Tuhan ada padaku. Demikian kesaksian daripada Yesus Kristus. Roh yang ada di kepala tidak berbeda dengan roh yang ada di kaki, atau yang ada di tangan, atau yang ada di hati, di mata, di hidung, di mulut, dan lain sebagainya. Seandainya berbeda-beda rohnya, ada roh gondoruo, ada roh jahat, ada roh begu gajang, dan lain sebagainya, bisa saja masing-masing bagian melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan roh yang berbeda-beda tersebut, sehingga malfunction, tidak benar lagi fungsinya. Mata yang seyogianya adalah untuk melihat, tetapi sekarang sudah mengintip. Mata gunanya untuk mengintip, tangan gunanya untuk menumbuk, kaki gunanya untuk menendang, dan lain sebagainya. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Artinya, untuk seluruh bagian-bagian tubuh yang berbeda, Tuhan menempatkannya dengan tepat. Tuhan membentuknya dengan benar supaya tepat guna, dan tubuh itu menjadi sempurna dengan bagian-bagian yang berbeda, tugas dan fungsi yang berbeda. Tuhan memberikan roh yang sama untuk tujuan yang sama, sehingga nilai, utilitas, dan benefitasnya benar-benar berfungsi, benar-benar bermanfaat, berdaya guna dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja sebagai persekutuan jemaat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, pendidikan, sifat, sikap, tetapi di dalam gereja adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makanya dikatakan dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-20, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Hanya satu tubuh, tidak dapat dipisahkan. Apa yang mau kita implementasikan dan yang harus kita aktualisasikan dari khotbah ini, Amang Inang? Paulus ingin mengajak kita untuk memahami pentingnya kebersamaan, pentingnya kesatuan yang utuh. Bagaimana kita mewujudkan tubuh Kristus di tengah-tengah perbedaan? Melalui khotbah ini, kita harus meyakini dan membuat perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Ingat, perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Dan prinsip ini memang yang sudah dipegang teguh oleh para pejuang bangsa kita, para pahlawan-pahlawan yang berperang melawan penjajah, dengan jiwa patriotisnya bersaksi dan mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi jangan dipelesetkan lagi dengan mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ya kapan baiknya? Pasti akan selalu tumbuh masalah, persoalan, dan tidak akan pernah tercipta komunikasi dan jalan keluar. Kalau harus
mencari jalan pintas yang tidak pantas. Karena selalu mengandalkan perbedaan dan ego masing-masing. Tidak mau berusaha untuk menyatukan perbedaan. Akhirnya apa yang terjadi? Bagaimana kenyataannya? Mengatasi masalah tanpa solusi. Gitu. Mengatasi masalah tanpa solusinya. Solusinya apa? Ya pisah aja. Mari cerai saja. Kawin lagi. Dan lain sebagainya. Kebencian-kebencian akan semakin membesar. Tidak ada upaya untuk mendamaikan, mempersatukan. Maka dari itu anginang, mari kita untuk saling menghargai. Dalam segala perbedaan dan keragaman. Menghargai perbedaan dan mensyukuri persamaan. Mari kita untuk saling mengakui peranan dan fungsi setiap anggota dan bagian-bagian yang berbeda. Yang terakhir adalah mari kita menyatakan kehendak Tuhan. Menyatakan firman Tuhan. Menyatakan kuasa, keselamatan, kemenangan, kasih daripada Yesus Kristus melalui tupoksi masing-masing, melalui setiap tindakan, segala pekerjaan yang dapat kita perbuat supaya menghasilkan buah yang harum bagi kemuliaan Allah, menciptakan tatanan damai sejahtera di dalam keluarga kerajaan Allah, di tengah keluarga, di tengah gereja, persekutuan, organisasi, kelompok. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.